Wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis kita ini dalam rangka menguatkan iman kita dengan mempelajari akidah lagi agar akidah kita makin kuat sehingga apapun yang terjadi dan menimpa kita maka kita tetap di jalan ini. Dan pada pertemuan yang lalu, kajian yang lalu, kita sudah sampaikan ada ayat yaitu pada Alkitab Perjanjian Lama. Jadi kalau Alkitab Injil itu dibagi dua, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, maka di Perjanjian Lama ini yang turun kepada Musa itu pada kitab Ulangan 18 ayat 18 disebutkan seorang nabi akan kubangkitkan buat kalian. Kemarin kita sudah jelaskan dia dari saudara engkau, dari saudara Bani Israel, bukan Bani Israel, kita sudah jelaskan. Dan dia seperti engkau wahai Musa, sifat-sifatnya kita sudah jelaskan seperti Musa, punya bapak ibu, menikah, lahir biasa, mati normal, memimpin orang Yahudi dalam berperang. Nabi Muhammad sama seperti itu, Nabi Isa enggak. Nah, kemudian firmanku akan aku taruh di mulutnya. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan firmanku akan ditaruh pada mulutnya. Ini menunjukkan beliau tidak menulis, tidak bisa menulis. Makanya nanti ketika ayat pertama itu turun di Gua Hira, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengutus untuk menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Jibril ketika datang tidak pengen basa-basi, nanti basa-basi tidak dikira ada tambahan kalimat, maka Jibril langsung mengatakan Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Nah, orang yang nggak bisa baca kok suruh baca ya jawabannya ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Iqra, kira sebuah dialog gitu. Nabi Muhammad menjawab lagi ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Kemudian Jibril baru memahami ternyata saya mengucapkan Iqra dalam rangka tidak ada tambahan kata dari saya, tapi kemudian tak ucapnya Iqra kok malah dijawab, orang diterok yang dijawab, maka akhirnya Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah Nabi Muhammad SAW baru paham nek disuruh neroki. Nah, sejak saat itu sampai wahyu terakhir beliau SAW itu mendapatkan wahyu itu secara oral, dihafal, tidak nulis. Walaupun nanti dalam beberapa kitab tafsir itu ada beberapa ayat yang mendapatkannya secara istilahnya langsung masuk ke dalam hati dan pikiran gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku Ulangan 18 ayat 18. Dan ini Ulangan 33 ayat 2. Di situ disebutkan Tuhan datang dari Sinai. Sinai itu yaitu bukit Turisina. Watini wa Turisin. Nah, di situ Musa menerima wahyu. Kemudian terbit kepada mereka dari Seir. Seir itu satu daerah di Palestina. Di situ Nabi Isa mulai muncul berdakwah. Jadi nabi-nabi itu sudah dijelaskan secara berurutan gitu. Dan tampak bersinar dari gunung Paran. Nah, Paran itu adalah Mekah. Jadi secara berkesinambungan itu sudah disebutkan. Sehingga orang Yahudi di akhir zaman pada waktu itu mereka sudah ngerti urutannya ini gitu kan. Nah, pas datang di Seir itu kok nggak sesuai dengan yang dia mau. Bayangannya itu kayak Musa kuat, bisa menangan, ajak perang. Jadi bukan sing lemah. Nabi Isa itu secara fisik tidak untuk berperang memang. Jadi orang yang cerdas, orangnya bukan ahli bela diri, bukan ahli perang. Jadi datang berdakwah secara santun, kemudian ngobati, kemudian menghidupkan orang mati, kemudian ngajak-ngajak semua yang baik-baik gitu. Makanya kan umumnya dengan ningali dokter-dokter umumnya itu kan secara dohir itu ndak ada yang keren-keren gitu. Karena ya kerjanya kan sinau, ngecek, periksa, moco gitu. Beda kalau kemudian profesi-profesi tertentu, nah itu orangnya kan kelihatan galak-galak, kereng-kereng gitu. Misal di terminal gitu, kayak ini bengok-bengok gitu. Nah, maka seperti itulah Nabi Musa. Nah,
Sebenarnya secara urutan sudah benar, ini begitu datang benar mereka tolak itu Isa Al-Masih. Nah, kemudian mereka mengikuti jejak yang paran ini, mereka pindah migrasi ke Mekah awalnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bersinar dari gunung paran maksudnya akan muncul wahyu dari sana. Dan tentu kita sudah paham sejarah, fakta sejarah mengatakan Muhammad SAW itu yang datang dari Mekah itu. Dan kemudian berikutnya dia akan datang di tengah beribu-ribu orang kudus. Jadi yang akan mengelilingi Muhammad SAW itu ribuan orang kudus, orang-orang suci. Siapa itu? Para sahabat. Kapan itu? Waktu Fathul Makkah. Beliau SAW datang dari Madinah menuju Mekah itu dengan 10.000 orang sahabat yang siap merebut kota Mekah lagi. Tapi setelah direbut, apakah terus Nabi tinggal lagi di situ? Tidak. Karena kalau sudah hijrah maka ya tidak kembali lagi. Jadi beliau sudah dulu lahir di situ, terus hijrah pindah ke Madinah, sudah diterima oleh penduduk Madinah, maka tugasnya adalah untuk mengembalikan kesucian tanah suci Mekah. Begitu sudah dikuasai, berhala-berhala 360 disingkirkan, kemudian dikatakan yang mau masuk Islam selamat, yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Kemudian ada juga perkataan beliau yang sangat indah, idhabu wa antum tulaqon, pergi kamu semua bebas. Karena hakikatnya yang di Masjid Mekah itu saudara mereka, saudara beliau sendiri, Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, jadi orang-orang keluarga mereka. Dah sekarang pergi, masuk Islam selamat, masuk rumah Abu Sufyan selamat, kamu pergi dari sini selamat, nggak apa-apa, nggak tak jadikan budak juga. Dan itu keputusan beliau SAW sebagai pemimpin pemerintahan, panglima perang sekaligus Nabi Muhammad SAW, sekaligus Nabi yang agung yang terakhir. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini disebutkan beribu-ribu orang kudus, menggambarkan bahwasanya pasukan kaum muslimin yang datang bersama Nabi SAW dalam Fathul Makkah. Kemudian ayat berikutnya Yesaya 42 1-13. Di situ disebutkan bahwasanya lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya ia mengatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Pulau-pulau menantikan pengajarannya. Biarkan padang gurun dan kota-kotanya menyaringkan suara, juga kampung-kampung tempat Kedar tinggal. Di situ ada kata hambaku. Nah, hambaku berarti Abdullah. Itu sebutan khas buat Nabi SAW. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bahwasanya kita, saya bersaksi bahwasanya dia Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Dan kemudian pada ayat itu dikatakan menyatakan hukumnya kepada bangsa-bangsa. Berarti syariat Nabi itu berlaku global, tidak cuma buat Bani Israel, bahkan semua dunia. Dan kemudian disebutkan pulau-pulau menantikan pengajarannya. Berarti memang Islam itu akan menyebar dari timur dan barat, tidak akan berhenti di satu tempat, yaitu yang disebut dengan Arab. Kemudian kampung-kampung tempat Kedar tinggal. Kedar itu istilah untuk sebutan anak-anak Ismail. Anak-anak Ismail itu berarti anak cucu Nabi Ismail, yaitu Bani Hasyim. Dan faktanya memang dari pohon nasab itu dari Nabi Ismail itu nabinya cuma satu, Nabi Muhammad. Dan antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad lah inilah yang disebut dengan anak turun Nabi Ismail, yaitu si anak-anak Kedar ini. Artinya wahyu datang kepada bangsa keturunan Ismail, yaitu Arab. Nah, nanti ketika Nabi itu benar-benar datang, ditolak lagi sama Yahudi karena mereka pengennya yang datang itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Habakuk 3 ayat 3 disebutkan Allah datang dari daerah Teman yang maha kudus dari gunung Paran, keagungannya menutupi langit dan bumi pun penuh dengan pujian padanya. Paran sekali lagi disebut yaitu Mekah. Dan faktanya, fakta sejarah itu, orang Yahudi itu pindah ke sana dari Yerusalem setelah terusir oleh kerajaan Babilonia. Mereka itu pindah ke daerah Mekah. Disitulah mereka mengajarkan riba yang pertama. Nah, karena mereka kemudian menggali lagi, ternyata ditemukan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan datangnya itu dari daerah Paran yang hijau. Nanti insya Allah saya sebutkan ayatnya, mudah-mudahan waktunya cukup. Pindah lagi mereka ke daerah Madinah. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, yang kelima kidung agung. Disebutkan bahwasanya langit-langit mulutnya manis, seluruhnya menarik. Itulah kekasihku, itulah temanku, wahai putri-putri Yerusalem.
niku nek diterjemahke basa Indonesia. Nek basa Ibrani nih tulisannya niku ten mriki Iko mutakim we kullo Muhammad Mahmadim. Mahmadim itu ya berarti Muhammad itu. Dan di sini diterjemahkan sebagai dia yang terpuji, sikapnya, sifatnya yang terpuji. Dan kalau dilihat tulisan Ibraninya niku hampir mirip dengan tulisan Arab Muhammad. Makanya ya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia hilang dari ini. Hilang. Yang awalnya itu berupa nama untuk menyebut seseorang, karena diterjemahkan ya buyar gitu. Yang awalnya disebut sebagai Mahmadim, yaitu orang yang terpuji. Yang Muhammad kan artinya juga orang yang terpuji. Nah, terus di sini terjemahannya jadi dia yang bermulut manis seluruhnya menarik. Nah, nanti dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai Periklitos, orang yang sang penghibur ya penyanyi gitu. Terus badut barang yang penghibur juga gitu. Makanya terus hilang kemuliaan seorang nabi itu hilang kalau sudah diterjemahkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu nama itu harus diterjemahkan gitu. Nah, kemudian fakta historisnya, orang-orang Yahudi tadi sudah saya jelaskan, mereka pindah ke Mekah karena memenuhi ayat yang ada di dalam Ulangan 33 pasal 33 ayat 2 tadi, bahwasanya Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir, kemudian tampak bersinar di Gunung Paran. Nah, sana dia ke Mekah. Nah, begitu sampai di sana, mereka kemudian meninggalkan Mekah. Nah, kenapa? Karena ada ayat berikutnya. Nah, setelah dicari, ya, mereka dapat tuh ayat berikutnya, yaitu Yesaya ayat 1 sampai 2, 6 sampai 7. Padang gurun dan padang yang kering akan bergirang. Jadi padang yang nggak akan ada orang tahu tiba-tiba jadi terkenal. Padang yang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti mawar. Ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorai, ya bersorak-sorai dan bersorak gembira saking senangi kedatangan Nabi itu. Sebab di padang gurun akan memancarkan air. Namun ibu padang gurun memancarkan air, Zam-Zam nih dulu. Dan sungai di padang belantara, nanti akhirnya muncul aliran-aliran air yang digunakan untuk pertanian. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, banyak minuman, banyak air. Dan tanah yang gersang akan menjadi pancaran air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan rumput serta tumbuhan yang hijau. Dari kata tumbuhan yang hijau ini, mereka tunggu di Mekah lama kok nggak kelihatan, terus nemu kata tumbuhan hijau, geser mereka ke Madinah. Karena Madinah sama Mekah niku ya masih disebut Paran juga, satu blok. Makanya nanti dalam Islam itu daerah dua itu disebut dengan daerah Hijaz. Nanti ada Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik, beliau lah imamnya tanah Hijaz, Mekah dan Madinah gitu. Nah, penjelasannya Bapak Ibu dan Allah, nubuat ini menggambarkan padang gurun yang berubah menjadi subur penuh mata air dan tumbuhan hijau. Dalam konteks sejarah, Madinah adalah satu-satunya tempat subur di Hijaz dengan kebun kurma dan sumber mata air yang banyak. Oleh karena itu orang Yahudi menafsirkan bahwa padang gurun yang menjadi subur itu adalah tempat munculnya utusan besar, sehingga mereka berbondong-bondong pindah ke sana. Makanya nanti ada kisah terkenal namanya Sumur Ruman. Jadi Nabi SAW itu pernah mengatakan pada sahabat, sapa sing wani bayari kuwi tak jamin mlebu surga. Utsman bin Affan yang datang, tanya sama Yahudi, regane pinten iki? Nah, terus Yahudi nyebut regane sekian gitu. Sekian itu disebutkan, saya lupa, entah 10.000 dinar, entah berapa saya lupa. Nah, itu untuk harga sumuri tok gitu. Dan akhirnya sama Khalifah Utsman dibayar lebih berkali-kali lipat. Akhirnya orang Yahudi itu pengen kabeh sak kebun. Jadi itu sumur di tengah kebun. Dan ajaibnya, orang itu kalau amanah, namanya tanah wakaf, itu tidak akan buat rebutan, dikelola terus. Namanya nanti diwakafkan. Nah, maka hasil kurmanya itu digunakan untuk sedekah kepada kaum muslimin, lalu sebagiannya untuk pengembangan terus. Dan sumur itu sampai detik ini masih ada. Tidak kemana-mana, kebunnya ya masih ada, tidak jadi apa-apa, jadi kebun. Dan hartanya beliau itu muter terus, dicelengi terus. Ada satu hotel, bangunan hotel itu miliknya Utsman bin Affan. Itu pemerintahan kalau amanah itu kayak gitu. Nah, makanya jangan sampai kemudian kita nggak ambil pelajaran dari situ.
Dan orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala dalam mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikelola oleh orang yang amanah, maka akan terus berkembang, tidak akan kemudian habis. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemarin ada bapak-bapak niku WA kula. Tat dengan kan ngisi pengajian ten masjid kula. Nggih, pripun? Tak mirin niku pun kula sajani wis iki wakaf suwe kok ora digarap. Ini yo memang anu sih tak wakafe rada adoh saka masjid. Oh ngoten. Nggih. Mungkin tak ngobrol kali tak mirin. Akhirnya kalau ngobrol, oh itu tanahnya jauh tak? Dia jauh. Nah terus pripun? Nek tanahnya jauh aja dimanfaatkan apa? Ya boten ngertos. Lah nek boten ngertos digo kuburan wae lah wis. Saya bilang gitu. Nah, pernah kita sampaikan gitu ke kampung yang ada tanah itu, gak dikasih izin. Ya gini aja toh, kalau itu memang wakaf dan memang mau dijadikan kuburan dan di kampung itu tidak dikasih izin, dijual aja. Dijual, dibelikan tanah yang lain di tempat lain. Yang penting wakifnya, orang yang mewakafkan itu mau kerso kalau itu dijadikan makam. Nah, terus monggo. Terus habis itu si takmir itu bilang, anu mau saya jadikan BUMN kayak yang dipes sih gitu, badan usaha milik masjid ini. Lah bentuknya nopo, saya bilang gitu kan. Bentuknya toko sembako, jadi mau kita jual, nanti kita belikan tanah, itu hampir 1000 meter, kita belikan 150 meter, terus nanti kita bikin toko sembako. Atau satu ya toko sembako. Nah pripun? Nah Pak Presiden gawe koperasi merah putih niku nanti tiap desa niku ada toko sembako. Ya nek memang bisa dapat harga yang sangat-sangat miring ya mungkin tidak apa-apa ya. Terus saya bilang sama beliau, digawe makam bae gitu kan. Nah kok ngoten? Nah saat ini makam kan kamu dengan pun kebak izin kabeh. Nah nek gol. Kayak makam bae. Lah mungkin masjid entuk nopo? Ya dipayungi malah nggih BUMN. Maksudnya pripun? Tak niki lemah 1 meter niku, nek didolten niku 500 juta payuran. Ya pajeng. Nah, wong tukoke ten dimantono kon Mapolong niku entuk 5000 meter. 1000 untuk 5000 meter. 5000 meter itu minimal, ya hitung-hitungan kasar kula lah. Minimal itu iso ngadai jenazah niku 3000 wong. Minimal 3000 orang. Nah, nek sak lubang niku sak yuta ping 3000 ketemune wis 3 miliar. Jadi valuasinya meningkat dari 500 menjadi 3 miliar. Niku mengke yang mau nyemplungke jenazah niku yang mau kuburkan di situ urusannya kalian BUMN yang bayar dan BUMN niku. Oh ngoten. Nggih, silakan penggalih ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kembali ke tadi, makafnya Utsman bin Affan masih ada sampai hari ini belum meninggal. Niku keboni kali sumure. Makanya nggih panjenengan-panjenengan yang ngapunten nggih mungkin secara finansial baik, alokasi rezeki banyak dan mungkin Yosua juga sudah sepuh 70, 80 gitu kan. Maka jangan ragu untuk mengeluarkan hal-hal yang baik ketika niatnya lillahi ta'ala, kemudian berpadu dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang amanah, maka insya Allah dengan konsisto itu akan terus berkembang, insya Allah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu itu menjadi pelajaran besar buat kita. Nah, kemudian kita masuk nih di ciri-ciri terakhir, ciri-ciri Nabi terakhir dalam Alkitab Yahudi, yaitu Perjanjian Lama tadi. Tentang kebesaran beliau kemarin sudah saya sebut, yaitu Ulangan 18:18 dikatakan dia adalah Nabi yang akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau Musa dan seterusnya. Nah, kemudian Ulangan 33 ayat 2 tadi sudah juga tentang berasal dari Paran. Kemudian Yesaya 42 ayat 1-11 disebutkan bahwasanya dia hamba Allah, hamba Tuhan dari keturunan Ismail yaitu Kedar tadi sudah. Kemudian dalil yang keempat pada Habakuk pasal 3 ayat 3-4 dikatakan Allah datang dari Teman, kata juga udah, yang maha kudus dari gunung Paran, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya.
kilaunya seperti cahaya, sinar-sinar dari sisinya, di situ tersembunyi kekuatannya. Ya tadi juga sudah. Kemudian yang kelima, Mazmur ini Zabur niku. Nah, pasal 45 ayat 3 sampai 7, raja dan nabi yang membawa pedang dan keadilan. Dikatakan, ikatlah pedangmu pada pinggangmu wahai pahlawan, panahmu tajam, bangsa-bangsa jatuh rebah di bawahmu. Makanya Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan bangsa adidaya pada waktu itu, yaitu Farisi, Persia, dan juga Romawi. Kemudian tahtamu ya Allah tetap untuk ya Allah tetap untuk seterusnya, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itu sifat Nabi SAW. Nabi itu gak senang ada orang berbuat dolim dan gak senang ada orang yang berbuat dosa. Nah kemudian Mazmur 72 ayat 8 sampai 17 dikatakan bahwasanya raja-raja akan diberkati, raja yang akan diberkati semua bangsa. Jadi semua bangsa akan bersatu di bawah kekuasaan atau dakwah beliau. Nah dikatakan di sini ia akan memerintah dari laut ke laut, dari sungai ke sungai sampai ujung bumi. Dan Islam menyebar dari ujung bumi. Semua raja akan sujud kepadanya, segala bangsa akan mengabdi kepadanya, namanya akan tetap selama-lamanya. Makanya Ahmad Didat itu pernah menanyakan pada seorang pendeta, ayatnya ini go sopo gitu kan. Kata dia ini go paus gitu, kata pendeta itu. Terus kemudian apa dia mengatakan, loh nek go paus, saya kan enek wong dengan sebutan yang namanya disebut hari ini, dan bahkan sejak disebut sampai hari ini masih terus disebut, dipuja dan dipuji yang umatnya banyak. Apa kamu nggak pernah berpikir itu adalah dia? Gitu. Maksudmu siapa? Yo Nabiku Muhammad itu orang ini. Padahal kan ini tokoh yang sangat besar gitu loh. Kok nggak ada sebutan? Padahal Al-Quran jelas mengatakan ada. Nanti ada insya Allah kalau waktunya cukup saya sampaikan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, namanya akan tetap selama-lamanya sampai hari kiamat. Selagi matahari ada, namanya akan tetap ada sampai hari kiamat. Orang akan saling memberkati dengan dia, segala bangsa akan menyebut dia berbahagia. Makanya sekarang niku orang-orang Inggris, Eropa, kemudian Amerika itu geger. Kenapa? Karena mereka warga aslinya itu jumlahnya nggak banyak bertambah secara signifikan, tapi orang-orang Islam jumlahnya bertambah signifikan. Walaupun mereka pengen jujur ya itu ya karena kelakuan mereka sendiri. Maksudnya ribut lah, orang Islam itu nikah punya anak, lah mereka nikah ya lanang karo lanang, wedok karo wedok, nek lanang wedok ya ora gelem anak gitu kan. Ya akhirnya terjadi jumlah penduduk yang berkurang gitu loh. Terus nyalahke wong Islam gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekarang itu nama yang paling banyak dari bayi yang lahir di Amerika sama Inggris itu Muhammad. Depannya ada Muhammad sih. Ya mudah-mudahan Muhammad yang benar gitu loh. Maksudnya mereka ini orang terus Muhammad kayak dia bentuk Cina ya itu salah juga gitu. Oke. Kemudian Yesaya 21 ayat 13 sampai 17. Wahyu di negeri Arab. Nah, disebutkan ucapan ilahi tentang Arabia, lu ada kata Arabia. Kamu orang-orang Dedan bermalamlah di semak-semak di padang gurun. Nah, menyebutkan padang gurun lagi. Hai penduduk tanah Tema, bawalah air kepada orang yang haus, sambutlah orang-orang yang lari dengan roti mereka, sebab beginilah firman Tuhan, dalam setahun kemuliaan Kedar akan lenyap. Bapak Ibu dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada kata Arabia lagi. Dan itu dari sisi keagungan kebesaran beliau. Dari sisi sifatnya kita cari. Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu kenal Nabi itu seperti kenalnya anak-anak mereka. Jadi kalau sudah dikatakan sifat itu kenal. Dengan misalnya punya putra 1, 2, 3, oh ikan anak nomor 1 nasunan, anak nomor loro ini jirih, nomor 3 ini ya, itu pun bisa dengan jelaskan karena itu putra jenengan yang sejak lahir sampai besar jenengan tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 146, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Siapa itu? Pendetanya. Sudah baca, nubuatnya tahu jelas tapi nggak mau. Ketika tadi dikatakan Tuhan datang dari Sinai, itu jelas Musa, mereka mau. Begitu datang dari Seir, muncul Isa, nggak sesuai prediksinya, nggak mau. Kemudian dikatakan dari Paran, berharap itulah rajanya Yahudi yang datang, ternyata orang Arab, nggak mau lagi. Gitu. Makanya mereka menyembunyikan, tahu benar tapi menyembunyikan. Dan itu jeleknya orang Yahudi. Kemudian surat Al-An'am ayat 20, alladzi na'atainahul mulkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun.
yaitu mereka orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Dan orang-orang yang merugi itulah mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadau anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul itu, Nabi yang buta huruf, yang umi, yang mereka dapati dalam tulisan Taurat dan Injil. Yang saya jelaskan tadi baru di Taurat, nanti di Injilnya saya sebutkan, mudah-mudahan ada waktu. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang pada yang mungkar. Tadi sudah disebutkan ayatnya. Nabi itu tidak suka orang yang berbuat tidak adil dan tidak suka orang-orang yang berbuat mungkar, fasik gitu. Kemudian menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, serta membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang ada pada diri mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya wahyu yang dibawa bersamanya, yang turun kepadanya, mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, kita mulai ayat-ayatnya. Yang pertama, yang paling pertama adalah Ulangan 18 itu disebutkan bahwasanya tentang Nabi Umi itu, firmanku kutaruh di mulutnya. Maka sifatnya bahwasanya Nabi itu mendapatkan wahyu tidak secara tulisan, tapi secara hafalan. Dan itu cocok dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi juga sudah saya jelaskan. Kemudian Yesaya 42 ayat 1-4 dikatakan, bahwasanya Nabi itu lembut, sabar dan menegakkan keadilan. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, syariatnya untuk semua orang. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, rasanya bengok-bengok kaya tadi yang saya contohkan di terminal niko. Halus orangnya. Bahkan Nabi itu nek marah, tidak pernah bengok-bengok. Nek kita ya bengok-bengok termasuk saya. Nek Nabi marah itu cuman merengut. Napa nek wong Jawa ngarani wajah ini ku mangar-mangar. Itu sahabat sudah tahu. Niki nembe nesu. Dan orang yang beriman ketika ngerti nabinya kayak gitu, terus ora wani napa-napa, langsung berubah sikap. Nek sing kleru iki, ada sing kleru iki, Bro. Ayo piye ayo. Mungkin apa sing kleru iki, ayo kayak ganti dandani. Jadi ndak kemudian kowe ngene. Apa kowe ngene? Pokok men kowe. Ah itulah kita gitu kan. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah kayak gitu. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah wa yakum, atau memperdengarkan suaranya di jalan, enggak pernah juga teriak-teriak di jalan gitu. Kemudian bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saking lembutnya orang itu enggak akan iseng enak gue ceklek-ceklek, bahkan bulu ceklek-ceklek terus gua gitu. Kita kan langsung ya iseng enten nopo ceklek gua gitu kan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, ia akan setia dan menyatakan hukum. Nah, maka sifat-sifat disebutkan tadi, satu, dia hamba Tuhan, jelas. Nabi bukan Tuhan. Lemah lembut dan tidak suka kekerasan, penuh sabar dan kasih sayang dan menegakkan hukum dan keadilan. Maka itu cocok dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Mazmur ayat pasal 45 ayat 3-7, dia adalah pahlawan yang adil dan membawa hukum Tuhan. Disebutkan, ikatlah pedangmu pada pinggangmu wahai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu, dalam semarakmu majulah demi kebenaran, kemurahan hati dan keadilan. Jadi Nabi ini diperintahkan untuk berjihad, dan dalam proses jihad itu Nabi penuh kemurahan hati dan keadilan. Maka orang-orang yang menyerah, Nabi itu tidak pernah membunuhnya. Orang-orang yang sudah terluka, Nabi itu tidak pernah mencincangnya. Beda kayak orang kafir, kalau jihad itu parah, kalau perang itu parah. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, engkau mencintai keadilan dan kebencian kefasikanmu. Ayatnya tadi sudah ada, ayat Qurannya ada, ini ayat yang dari Alkitabiah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yesaya 42 ayat 4 dan 11, Nabi itu untuk seluruh bangsa, bukan cuma untuk bangsa Israel. Maka dikatakan ia tidak akan menjadi pudar dan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Makanya Nabi itu pernah diminta untuk menyerah oleh orang-orang Quraisy. Muhammad mandek oleh dakwah, pilihan meh bondo sing paling oke, tak kei tak cepake. Meh dadi raja Arab, oke, dadi nanti kita angkat. Pengen wanita sing paling cantik, nanti kita carikan sing paling cantik dari Arab. Kata Nabi SAW apa? Lau wadok tasamsa fil yamini, au wadok tal qamara fil yasari,
Kalau kamu mampu letakkan matahari di tangan kananku atau mampu letakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai dakwah ini yang menang atau aku yang hancur. Ini ayatnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pudar atau patah terkulai sampai menegakkan hukum di bumi. Jadi dia nggak akan menyerah. Makanya anak-anak orang Islam kok mutungan menyerah, mudah menyerah gitu. Ya harus kembali baca sirah lagi. Bagaimana Nabi SAW itu perjuangannya mati-matian luar biasa. Bahkan ya, beliau sampai dalam kondisi sakit pun di akhir hayat 7 hari sebelum meninggal, beliau itu setiap hari tetap ke masjid dan minta minta dipapah, minta di nek cara cah cilik ditetah nek cah gede itu dipapah agar sampai ke masjid. Dan begitu tidak sanggup berdiri, beliau jadi makmum tapi di sebelah daripada imamnya di depan, dan selalu mengatakan as-sholah, as-sholah, as-sholah. Dan saat ini anak orang Islam ngomongannya rotok beda. Pak Yai mau tanya, ribun. Katanya kalau orang itu sudah makrifah kepada Allah tidak perlu sholat. Makrifah kepada Allah itu cinta banget sama Allah. Akhirnya alam sadarnya hilang, terus jadi rotok kendir sidik. Sehingga dia rakelingan waktu sholat, cara sholat, makanya rotok edan. Dan itu orang-orang makrifah. Adapun kita yang masih waras gini, itu namanya syariat. Loh, padahal kita mau jujur, orang yang paling cinta Allah sinten? Ya Rasulullah sampai meninggal ya sholat loh. Masa enak wong edan dia katakan nawa cinta pada Allah terus bebas gak sholat. Ya nek edan wae, memang hukum orang edan tidak perlu sholat, iya gitu loh. Tapi jangan dikatakan orang gila itu karena mencintai Allah. Tidak ada. Demi Allah tidak ada. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ini orang-orang terbaik dijamin masuk surga. Niku yo gak pernah ngomong sama istrinya, aku lagi edan, aku gak sholat. Enggak. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang itu kalau ingat Allah tidak akan sampai gila, itu tidak akan tenang hatinya, bukan malah gila. Orang gila itu kan gak tenang gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hati-hati sama orang-orang yang mendakwakan sesuatu yang jelas bertentangan dengan fakta sejarah gitu. Nah, didalili ya, wadah dalil yang menentang itu. Ya. Dan segala pulau akan menantikan pengajarannya. Jenengan orang tahu ketemu terpisah laut segala macam ya. Islam sampai sini. Tentu ada pembawa-pembawanya, ada pendakwah-pendakwahnya ya. Semoga mereka kemudian mendapatkan amal jariah yang sangat besar atas Islamnya kaum muslimin se-Indonesia. Nek saya baca sejarah Jawa niku jane kerajaan Jawa niku meh wae dadi Katolik. Jadi Raja Jawa niku yang masih dinamisme, animisme, agama nenek moyang. Niku begitu ada pilihan dari Katolik apa Islam. Islam waktu itu dibawa oleh Demak Bintoro. Itu bingung dia milih iki gitu kan. Jane meh jadi Katolik karena sudah banyak orang-orang Jawa kulit hitam yang kemudian masuk Katolik. Tapi Raja Jawa kerap dihapusi sama Portugis. Dari situ dia berpikir Raja Jawa itu bahasanya ini negara sing nggawa agama ini tukang ngapusi ini. Ya aku mau pilih kae wae. Ini jadi Islam. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya itu proses hidayah yang Allah akhirnya menjadikan negeri dengan semua ini negeri yang mayoritas muslim bahkan terbesar sedunia. Nah, bangsa-bangsa segala pulau akan menantikan pengajarannya. Biarlah padang gurun dan kota-kota bersorak-sorai. Jadi padang gurun yang gak dikenal akhirnya sekarang dikenal gitu kan. Desa-desa yang didiami orang Kedar bersorak-sorai. Jadi anak turun Ismail yang ada di gurun-gurun jadi terkenal. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Yesaya 11 ayat 2 sampai 5, maka dia didorong oleh roh yang hikmah dan takwa, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia akan menghakimi apa yang dilihat matanya atau memutuskan perkara dengan apa yang didengar oleh telinganya, tetapi ia tidak akan menghakimi dengan apa yang dilihat matanya atau memutuskan perkara dengan apa yang didengar oleh telinganya, tapi dengan keadilan ia akan menghakimi orang lemah, dan dengan kejujuran ia akan memutuskan perkara bagi orang-orang yang tertindas. Gampangnya kan, Nabi punya saudara, punya keluarga, tapi nek saudara atau keluarganya salah, berdasarkan Quran dan Sunnah tetap dihukum. Dan bahkan yang diucapkan itu langsung kepada putrinya,
Nanti ceritanya ada tokoh pembesar di Madinah punya anak namanya Fatimah. Fatimah ini nyolong, nyuri. Lalu para keluarganya ini musyawarah. Iki anake wong cara tenan niki ya anake pejabat, anake bangsawan. Mosok tangane kok putul wong wedok meneh gitu ya. Piye yo ben ra dihukum potong tangan. Coba ngomong karo Nabi, sik digoleki. Dicari siapa yang bisa dekat dengan Nabi, yang omongannya didengar sama Nabi. Dapat namanya Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit niku anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid niku berarti cucu dari anak angkat. Dan karena Nabi sangat sayang sama Usamah bin Zaid sampai punya gelar, punya julukan Hibbun Nabi SAW, kecintaannya Nabi. Cara wong Jawa napa? Putu sing paling ganteng, sing didul-dul ngoten niku lho, sing seneng disenengi banget disayangi. Ning senajan putu angkat gitu. Nah, otomatis mereka ini mendekati Usamah bin Zaid. Mas Usamah enten masalah ngeten nyuwun tulung mansanjang teng Kanjeng Nabi. Mbok bilih kersa angsal putra kula niki cah wedok niki boten diketok tangane. Soale ngisini-sini anake pembesar, terus baru kuwi ya cah wedok sisan gitu kan. Mbok misal kon balekke sing dicolong tak balekke wong sugih gitu kan. Benar sama dengan polosnya menghadap Nabi SAW. Nabi tiba-tiba mukanya berubah, Usamah wis panik gitu kan, panik gitu. Kemudian Nabi mengatakan, ya Usamah, wahai Usamah, lau Fatimah binta Muhammad sarokot, nek umpomo lo, sing nyolong kayak mau Fatimah anaknya Muhammad, berarti putranya sendiri gitu kan. Lakotok tu yadah, aku bapaknya sing ngetok tangannya dewi. Coba, ini ayatnya. Makanya dikatakan dia tidak akan menghukumi berdasarkan mata dan telinga, mata yang apa yang dia lihat dengan matanya, apa yang dia dengar dari telinganya, tapi dia akan menghukumi dengan hukum Tuhan agar kemudian melindungi orang-orang yang lemah dengan kejujuran. Ia akan memutuskan perkara bagi orang-orang yang tertindas. Isa al-Masih tidak bisa. Dia tidak punya pengikut, cuma 12 itu. Tidak bisa memimpin negerinya. Makanya orang Yahudi kan tidak mau mengakui dia sebagai utusan Tuhan yang terakhir. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Mazmur 72 ayat 1 sampai 17. Nabi itu akan membawa berkah bagi dunia. Disebutkan, ya Allah, berikanlah hukummu kepada raja dan keadilanmu kepada anak raja. Ia akan menolong orang miskin yang berteriak dan orang sengsara yang tidak punya penolong. Darah mereka akan berharga di matanya. Namanya akan tetap selama-lamanya, selama ada matahari. Namanya akan tetap, semua bangsa akan menyebut dia, yang menyebut dia akan berbahagia. Makanya hari ini negara-negara Muslim, niku nek jenengan mau melihat mengamati, niku Allah kasih keberkahan sumber daya alam yang luar biasa. Tapi ya jenenge menungso, ketika dikasih kekayaan yang luar biasa ya tetap rebutan, tetap adu. Sampai kayak Sudan itu emas niku ora remukan pasir ngoten mboten, batangan gede-gede sak bataku niku. Perongkalan gede-gede, sampai kalau ningali video ini ada dahab diangkat ngoten iki. Makanya akhirnya ini bukan Sudan itu awalnya gede, pecah loro, yang Kristen Sudan Selatan, Islam. Nah yang Islam ini dipimpin oleh presiden sipil dikudeta oleh panglima dari tentara yang resmi dan tentara milisi. Ini duet, mengkudeta. Begitu kemudian tentara resmi ini jadi presiden, sing milisi ini ya pengen gitu. Nah ini kan duwe senjata, akhirnya dibiayai sama Uni Emirat Arab perang. Kenapa Uni Emirat Arab membiayai? Karena Uni Emirat Arab butuh pasokan emas. Soalnya 20% emas dunia itu dijual dari Uni Emirat Arab. Dubai ini dulu. Makanya itu jahat sekali. Karena ini negara Islam sudah dibelah dua, disuruh padu, akhirnya mati ribuan orang. Dan Nabi SAW mengingatkan nih, bahwasanya darah seorang Muslim yang tertetes itu lebih mulia di mata Allah daripada dunia seisinya. Walaupun hari ini darah Muslim itu kayaknya kok murah banget. Dan di sini dikatakan bahwasanya darah mereka akan berharga di matanya. Di mata Nabi sangat berharga. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi pun mengatakan seperti itu. Makanya al-muslimu alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim dengan muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, tidak boleh mencaci maki, dan haram apa? Damuhu wa maluhu, hartanya tidak boleh dicuri, tidak boleh diambil. Makanya nek level negara sudah mainnya kayak gitu, wah ngeri sekali, ngeri sekali. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3
dia adalah utusan yang membawa kabar baik untuk orang-orang lemah. Orang-orang yang lemah itu akan ditolongnya. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan kebebasan kepada tawanan dan membuka penjara bagi orang-orang yang terkungkung. Fakta sejarahnya, pengikut beliau yang pertama-tama dan para budak keluarga Ammar bin Yasir, kemudian sinten Bilal bin Rabah. Pokoknya orang-orang yang dianggap sepele ya. Dan mereka yang bersumpah setia untuk mengikuti beliau SAW sampai akhir hayat. Mana dan ini? Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau pilih mengatakan kemudian yang saya sampaikan intinya, ya awalnya ngomong ke Isa Al-Masih, tapi kemudian nanggung kalau nggak sekalian. Saya jelaskan, Nabi jenengan itu ada di kitab-kitab mereka dan itu juga ditegaskan di dalam Al-Quran. Nah, saya mengkonfirmasi dengan bukti yang masih ada. Paribasan nih, hati mereka itu terbuka, matanya mau buka, mau cari hidayah, jane dari tempat dia pegang itu kitabnya dapat. Mungtranane hidayah itu mahal, makanya nggak ketemu sama mereka, ketemu sama panjenengan. Dan tugas saya untuk menguatkan, sehingga apapun yang terjadi di dunia kepada jenengan, entah urip susahkah, entah dikasih cobaan sakitkah, entah mungkin macam-macam lah pokoknya, mang sabar mawon, boten dangu. Pokoknya rata-rata orang nganti 100 umuripun mang diteni. Bahkan Nabi pun malah mengatakan cuma 60 sampai 70 gitu kan. Walaupun ada yang sudah lewat, tapi itu pun sedikit kata Nabi. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah Allah, yang terbaik di antara kita adalah yang bertakwa. Nah, dalam rangka menuju surga maka butuh istiqomah butuh kesabaran, dan sabarnya harus di atas ilmu, wabil khusus akidah yang kuat dan lurus. Mengatakan mudah-mudahan omongan kula sing wakeh niki bisa jenengan rangkum, bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi berkah buat panjenengan pribadi dan keluarga. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.